Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia untuk murid-murid kelas 3. Di semester 1 ini kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama, upaya Indonesia mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, perkembangan politik dan ekonomi di era Orde Baru. Ada 3 bab yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Di bab 1 kita mempelajari upaya Indonesia mengatasi disintegrasi bangsa. Oke, mari kita pahami dulu makna integrasi nasional. Untuk mempermudah, untuk singkatnya, integrasi adalah sebuah penyatuan. Sementara integrasi nasional itu secara definisi adalah sebuah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama hingga tercapai keserasian dan keselarasan. Jadi intinya integrasi di sini yaitu penyatuan. Dan apa saja yang menjadi pendorong munculnya tumbuhnya integrasi itu ada 4, kalian bisa membacanya sendiri, yaitu poin 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam sejarah Indonesia sendiri mulai muncul benih-benih integrasi nasional secara menyeluruh, yaitu ketika konferensi meja bundar, di mana dalam hasil konferensi ini Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, yaitu pengakuan bahwa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Namun saat itu memang sistem pemerintahannya masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk negaranya masih Republik Indonesia Serikat. Namun ketika tanggal 17 Agustus 1950, karena dirasa RIS tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia, akhirnya kembali menjadi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah ada kesamaan tujuan, yaitu kembali menjadi NKRI. Ini makna integrasi nasional. Namun ada sejumlah faktor yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya sifat etnosentris, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain, itu etnosentrisme. Yang kedua, yaitu kecemburuan sosial akibat pembangunan yang tidak merata, yaitu munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Nah, yang kedua ini yang akhirnya mendorong munculnya disintegrasi, karena benih-benih disintegrasi muncul dari kedua faktor ini. Dan apa yang terjadi jika dalam sebuah negara muncul disintegrasi? Ya, sama halnya seperti kita melihat tubuh kita, tubuh manusia yang mempunyai fungsi masing-masing. Jika seseorang sakit, maka bisa dikatakan salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, sama seperti halnya sebuah negara. Jika ada bagian tubuh negara yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi
keutuhan hingga timbul perpecahan. Itu makna disintegrasi dalam sebuah negara. Bisa paham ya anak-anak ya? Dan selanjutnya, kapan mulai munculnya benih-benih disintegrasi di Indonesia? Mulai sejak kapan muncul benih-benih perpecahan di Indonesia? Yaitu diawali ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Yang berarti Indonesia merdeka dari Belanda, dan Belanda tidak berkuasa lagi di Indonesia. Namun ternyata terdapat beberapa golongan yang khawatir hak-haknya akan hilang jika Belanda sudah tidak berkuasa lagi, dan golongan tersebut yang nantinya akan berbelok melawan pemerintah Indonesia. Jadi intinya gini, dulu tuh ada kelompok golongan yang posisinya itu sangat didukung oleh Belanda dan khawatir jika Indonesia merdeka dan terlepas dari Belanda, posisinya itu akan hilang, hak-haknya itu akan hilang, dan biasanya orang-orang itu yang nantinya akan berbelok melawan pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi yang ketiga untuk kelas 12 di pelajaran sejarah Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dua pemberontakan, yaitu pemberontakan Madiun 1948 dan juga pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kalian sudah paham latar belakang dan tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi pemberontakan berikutnya, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Terus ada pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, ada PRRI Permesta. Oke, kenapa kok bisa begitu banyak terjadi pemberontakan di Indonesia di awal kemerdekaan? Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, ada beberapa golongan yang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Seperti yang kalian tahu, bahwa setelah konvensi meja bundar, bentuk negara kita adalah Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Berarti bentuk negara kita saat itu yaitu federal. Nah, ketika tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia sepakat untuk tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan RIS, tapi kembali kepada bentuk negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ ada golongan-golongan yang tidak setuju jika bentuk negara itu diubah, karena khawatir posisinya akan berkurang ketika RIS berubah menjadi NKRI. Yang kedua, ketika Kabinet Hatta mengeluarkan sebuah maklumat mengenai reorganisasi, rasionalisasi, di mana di dalam maklumat itu salah satu poinnya itu di mana seluruh anggota TNI,
harus mempunyai sertifikat pendidikan. Padahal untuk beberapa daerah itu kan mengandalkan pasukan-pasukan lokal seperti Kartosuwiryo, seperti Kahar Muzakat. Karena mereka tidak memiliki sertifikat pendidikan, akhirnya mereka tidak bisa masuk menjadi anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu salah satu sebab mengapa di beberapa daerah muncul pemberontakan disintegrasi bangsa. Yang ketiga, yaitu ada golongan orang Belanda yang ingin mempertahankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Contohnya yaitu pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Kapten Westerling yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Seperti itu. Berbeda dengan pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan ini disebabkan karena terjadi kecemburuan sosial antara pembangunan di daerah dan pusat. Jadi karena bentuk negara kita kan negara kepulauan ya, jadi pemerintah pun sangat kesulitan ketika melakukan pembangunan secara merata. Dan pada kenyataannya ada beberapa daerah yang tidak menjangkau pembangunan itu, hingga meletusnya sebuah pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera, yaitu PRRI Permesta. Sementara ketika masa demokrasi terpimpin, itu meletus sebuah pemberontakan G30 SPKI yang melibatkan PKI dan TNI Angkatan Darat. Itu nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Kita melanjutkan materi di bab kedua ini. Di bab kedua kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Jadi pada poin A, kita belajar lebih dulu mengenai sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Nah, sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, tepatnya oleh negara kota yang bernama Polis Athena. Dan secara etimologi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Oke. Ada dua jenis demokrasi di sini. Yang pertama demokrasi langsung, dan yang kedua demokrasi perwakilan. Dan pada demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Adapun pada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Nah, sistem demokrasi banyak dianut oleh negara-negara yang berbentuk republik, baik berupa pemerintahan presidensial maupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah,
Kesejajaran dan independensi di antara ketiganya ini bersifat saling mengontrol, atau kalau dalam istilah bahasa Inggris check and balance. Jadi ketiganya ini saling mengontrol dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kalian belum paham ya, kalau eksekutif dalam suatu negara itu biasanya diduduki oleh Presiden dan DPR, sementara legislatif yang menduduki yaitu MPR, sedangkan yudikatif diduduki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, masih mengenai sejarah praktek demokrasi di Indonesia. Pada tampilan slide itu kalian bisa melihat sejarah demokrasi di Indonesia secara kronologis. Jadi apa saja perubahannya. Nah, kita mulai dari 4 September sampai 14 November 1945. Sistem yang kita terapkan itu sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Setelah itu tanggal 14 November 45 sampai kita menerapkan sistem demokrasi liberal, kita menggunakan sistem parlementer, di mana sistem pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai lambang atau simbol. Setelah itu, setelah dirasa sistem demokrasi sudah tidak sesuai lagi, maka keluarlah dekret presiden pada tahun 1959 dan dimulailah sistem demokrasi terpimpin. Nah, di sini eksekutif sangat dominan. Siapa itu eksekutif? Yaitu presiden. Jadi, kedudukan presiden sangat dominan dan adanya konsep nasakom, nasionalis, agama, komunis. Nah, ini berjalan hingga tahun 1965 hingga meletusnya pemberontakan G30S PKI. Setelah itu, setelah kepemimpinan diambil oleh Presiden Soeharto, sistem demokrasi kita berubah menjadi demokrasi Pancasila yang kita kenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru. Nah, lagi-lagi eksekutif sangat dominan di sini dan adanya dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? Yaitu dimana ABRI itu punya dua fungsi sekaligus. Yang pertama di bidang sosial, yang kedua di bidang pertahanan keamanan. Nah, setelah melalui sejarah panjang selama 32 tahun memimpin, akhirnya tahun 1998 kita menuju ke masa reformasi. Jadi setelah 1998 hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 2 Mei, akhirnya kita berubah menjadi masa reformasi. Sejak 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalian tahu ya, ketika kita dipimpin oleh Pak SBY tahun 2004 itu kita menggunakan demokrasi langsung. Jadi di mana rakyat itu secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Ini rangkaian kronologis sejarah praktek demokrasi di Indonesia. Oke, pada poin B kita mempelajari perkembangan politik dan ekonomi Indonesia
tahun 1945 sampai 1965. Dalam kurun waktu ini, kita akan melalui masa pertama, awal kemerdekaan, yang kedua, masa demokrasi liberal, dan yang terakhir, masa demokrasi terpimpin. Oke, bagian pertama, masa awal kemerdekaan. Oke, masa awal kemerdekaan kita awali dengan mempelajari pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kita menerapkan kabinet presidensial pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Jadi gini, di awal kita menjadi sebuah negara yang merdeka, kita belum bisa mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna. Negara masih menghadapi tantangan dan hambatan yang seringkali berujung pada terjadinya konflik bersenjata. Adapun hambatan dan tantangan itu ada yang berasal dari luar negeri, di mana kalian tahu tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia, dan juga adanya keinginan Belanda untuk kembali di Indonesia. Jadi itu tantangan terbesar Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sistem pemerintahan kita belum sempurna dan harus dihadapkan dengan berbagai tantangan. Oke. Dan untuk memenuhi kelengkapannya, sebagai suatu negara, dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan kabinet presidensial. Kabinet ini diketuai oleh Presiden Soekarno dengan masa jabatan 4 September sampai 14 November 1945. Nah, pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan adanya 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum MPR dan DPR dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan menggunakan dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita singkat KNIP. Oke. Nah itu karena sistem pemerintahan kita belum sempurna, jadi hanya Presiden dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan untuk menghindari absolutisme, maka dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945, di mana KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 di pembentukan partai-partai politik. Nah, ini usul dari Sultan Syahrir, bahwasanya Indonesia di awal merdeka kita hanya punya satu partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, sebagai negara yang demokratis, hal itu tidak sesuai karena dalam sistem pemerintahan demokratis harus berdiri banyak partai. Akhirnya keluarlah maklumat itu. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah 14 November 45, di situ resmi terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Jadi di sini kalian bisa lihat betapa Indonesia ini dibingungkan oleh
sistem pemerintahannya sendiri, karena dimana di antara tanggal ini 14 September 4 September sampai 14 November ini ada perubahan secara mendadak. Yang awalnya kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi parlementer. Oke, kabinet pertama tadi, kabinet presidensial, itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 4 November 1945 dibentuk Kabinet Republik Indonesia yang kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Menjelang akhir 1945, keamanan di Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda melakukan sejumlah aksi teror terhadap masyarakat, di mana di situ kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 semakin memperparah situasi. Karena kota Jakarta sudah tidak aman, akhirnya keputusan berikutnya memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Gitu. Namun, Perdana Menteri Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia internasional demi kepentingan perjuangan. Dan selanjutnya, perundingan yang dijalankan pemerintah RI dengan Belanda tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akibatnya, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Ketika pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga, Soekarno tetap menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syahrir II. Jadi Kabinet Syahrir ini berjalan 2 kali. Ada Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II, dan selanjutnya dibentuk kabinet keempat, yaitu Kabinet Syahrir III. Gitu. Jadi Kabinet Syahrir itu berjalan 3 kali periode. Jadi ini ya kronologis pergantian kabinet dari Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, hingga digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin yang berjalan 2 periode. Setelah itu digantikan oleh Kabinet Hatta I hingga diambil oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, mendirikan PDRI di Bukit Tinggi karena meletusnya agresi militer Belanda II yang menyerang kota Yogyakarta hingga dipindah ke Sumatera, Bukit Tinggi. Setelah itu Kabinet Hatta II, di mana pada Kabinet Hatta II ini Indonesia berhasil mendapatkan kedaulatannya melalui Konferensi Meja Budak. Pada demokrasi masa perjuangan tahun 1945 sampai 1950 itu ada beberapa peristiwa penting, bisa kalian baca di situ. Yang pertama, kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Yang kedua, tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dan para pemimpin pemerintahan ditangkap. Maka
dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syafruddin Prawira Negara yang dikirim dari Yogyakarta. Peristiwa penting selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Minister Susanto Tirto Projo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ke-9 ini dibentuk dan dimulai ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 1945 sampai 6 September 1950. Itu ketika konferensi meja bundar. Kita ganti menjadi Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat.